Raja Pedang, Jilid 5, Episode 2, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Hek Hua Kuibo tertawa ganjil, sepasang matanya bersinar-sinar. Kau pelajari saja baik-baik, dalam beberapa hari takkan sukar menangkap binatang hutan untuk dimakan. Beng San memasuki hutan kembali dan dia mendengar dari jauh wanita itu menggerutu, anak tahan uji. Sekarang yakinlah hati Beng San bahwa tak mungkin dia dapat pergi tanpa diketahui wanita sakti yang aneh itu. Nyawanya terancam bahaya maut kalau dia berani pergi. Tidak ada lain pilihan lagi baginya, kecuali mulai mempelajari 3 macam ilmu itu. Mula-mula dia melakukan samadhi untuk meyakinkan ilmu Tai Hwe seperti yang dia pelajari dari wanita itu. Dan benar saja, baru setengah malam dia duduk samadhi, dia merasa ada hawa panas sekali berkumpul di perutnya, makin lama makin panas sampai dia tidak dapat menahan lagi dan terguling pingsan. Ketika dia siuman kembali, dia menderita hawa dingin yang luar biasa, membuat tubuhnya seakan-akan menjadi beku. Teringatlah dia semua pengalamannya di dalam hutan ketika dia bertemu dengan Tua Hong. Begini pula penderitaannya, kenapa setelah sekarang mulai melatih diri dengan ilmu yang dia pelajari dari Hek Hua Kuibo, agaknya penyakit aneh itu timbul kembali. Beng San memiliki ketabahan dan kenekatan, daya tahannya, lahir batin amat kuat. Biarpun dia menderita banyak siksaan dari latihan pertama ini, dia lanjutkan terus. 3-4 hari pertama setiap kali siulian paling lama 1 malam dia tentu roboh pingsan. Akan tetapi pada hari kelima dia tidak pingsan lagi, ia tidak tahu bahwa akibatnya, mukanya makin lama menjadi makin merah dan akhirnya menjadi hitam seperti pantat kuali. Namun dia yang tak pernah melihat bayangan mukanya sendiri, tidak tahu akan hal ini. Sebulan kemudian dia mulai dengan pelajaran kedua. Ketika dia mulai melatih pernapasan menurut ilmu Siu Hwe, simpan api, dia merasa bahwa hawa panas yang dia dapat dari ilmu pertama itu berkumpul di pusarnya, lalu berpindah-pindah ke dadanya dan terasalah dada kirinya sakit seperti ditusuki jarum. Ia nekat terus dan akhirnya rasa sakit hebat itu menghilang dan sebulan kemudian, dia hanya merasa seakan-akan dalam dadanya tertekan sesuatu. Bulan ketiga dia pergunakan untuk melatih diri dengan ilmu pukulan yang disebut Chi Hwe, mengeluarkan api. Ilmu pukulan ini terdiri dari 3 jurus gerakan. Gerakan pertama menghantam kedua tangan dengan jari-jari terbuka ke arah tanah di depan kakinya, kemudian gerakan kedua menghantam ke depan dan gerakan ketiga menghantam ke atas. Gerakan-gerakan ini dilakukan dengan pemindahan kaki kanan kiri, yang satu di depan yang lain di belakang. Sederhana sekali akan tetapi ternyata amat sukar dilakukannya. Baiknya Beng San sudah memperhatikan dengan teliti sekali dan akhirnya dia dapat melakukan gerakan-gerakan ini dengan baik pula setelah berlatih siang dan malam selama 1 bulan. Tiap kali dia melakukan pukulan-pukulan dengan jari tangan terbuka, dia merasa dadanya tertekan agak enakan, seakan-akan agak berkurang tekanannya. Ia tidak tahu bahwa itu disebabkan karena ada hawa yang kang keluar sehingga mengurangi tekanan hawa mujizat itu yang kini berkumpul di dadanya dan mengancam pekerjaan isi dadanya. 4 bulan lewat ketika Beng San memberanikan diri keluar dari hutan. Dia tidak tahu di mana batas kesempurnaan mempelajari ilmu-ilmu itu, maka dia main-main untung-untungan saja. Kalau nanti ketemu Hek Hua Kuibo dan dia diuji dia akan mainkan sebaik-baiknya. Andai kata dinyatakan belum sempurna, bagaimana nanti sajalah. Selama 4 bulan dia sudah merasa seperti terhukum. Tubuhnya tak pernah terasa enak lagi, selalu dia diserang hawa panas yang kadang-kadang membuatnya seperti gila. Dengan latihan-latihan itu, Hek Hua Kuibo telah menambah hawa yang kang di badannya dan kalau dulu tenaga Im Kang akibat serangan Koi Atong lebih kuat, sekarang setelah dia berlatih tenaga yang kang yang lebih kuat di tubuhnya maka tidak lagi dia terserang hawa dingin, melainkan selalu kepanasan. Ia seperti seorang yang selalu menderita demam panas, akan tetapi bukan panas biasa, melainkan panas yang takkan tertahankan orang biasa, dan dia tentu sudah mati dulu-dulu kalau di badannya tidak terkandung racun dari jengtok yang mengandung hawa Im. Agaknya memang nasib Beng San harus menderita hebat waktu kecilnya. Memang agak aneh apa yang dia alami semua ini. 3 butir pil buatan Siok Tin Chu itu sebetulnya cukup untuk membunuh nyawa 3 orang dan kekuatan hawa yang kang dari 3 butir pil itu semua terkandung di dalam tubuh Beng San. Seharusnya dia mati karena ini, akan tetapi siapa kira secara kebetulan sekali dia diserang oleh Koi Atong yang berotak miring sehingga tubuhnya kemasukan hawa Im Kang yang malah lebih kuat daripada hawa yang kang itu. Dan sekarang,
Hek Hua Kuibo yang tidak tahu tentang penyerangan Koai Atong dan bermaksud membunuhnya dengan memperkuat hawa yang dengan latihan-latihan itu, ternyata hanya menambah hawa panas sehingga bisa mengimbangi hawa dingin dari racun hijau. Dan karenanya, biarpun mukanya menjadi gosong hitam dan dadanya seperti terbakar, biarpun keselamatan nyawanya tetap terancam, namun Beng San masih hidup dan dapat tahan sampai sekian lamanya. Alangkah girang hati Beng San ketika dia tidak melihat munculnya Hek Hua Kuibo. Setelah keluar dari hutan itu berdebar hatinya saking girangnya. Benar-benar dia tidak melihat bayangan wanita itu. Di samping kegirangannya, dia pun merasa mendongkol sekali. Siluman kuntilanak jahat, gerutunya. Aku telah ditipunya. Disuruh mempelajari ilmu siluman selama berbulan-bulan dan dia ternyata tidak menjaga di sini. Dasar bodoh, kalau tahu begini, siapa sudi menjadi monyet di dalam hutan berbulan-bulan. Sambil memaki-maki Hek Hua Kuibo di dalam hatinya, Beng San melanjutkan perjalanan. Karena dia berada di daerah pegunungan dan di situ tidak terlihat adanya dusun atau orang lewat, dia lalu berjalan kemana saja tanpa tujuan tertentu. Akan tetapi semua pengalamannya itu mendatangkan keinginan di dalam hatinya untuk mempelajari ilmu silat yang betul-betul dan yang tinggi agar dia dapat mencegah orang lain melakukan penghinaan atas dirinya. Kalau teringat kepada Koa Hong, dia masih mendongkol sekali.